Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika 2. Lalu sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alda Aulia Fika dari kelas A dengan NPM 24106312300020 akan mempresentasikan bagaimana cara membuat kurva PXY atau pressure dari fraksi X dan Y atau bubble point dan dew point, lalu bagaimana cara membaca kurva PXY. Oleh karena itu, langsung saja akan saya bahas dari awal, dari bagaimana cara membuat kurva terlebih dahulu. Di sini diberikan tugas untuk membuat kurva VXY dengan temperatur 363,15 Kelvin atau 90 derajat Celcius dengan dua senyawa yaitu benzen dan etilbenzen. Diberikan fraksi mol dari X1 ada 10 fraksi dan diketahui temperatur tetap yaitu 90 derajat Celcius. Nah, ada 4 rumus kunci untuk mengetahui, karena di sini diketahuinya fraksi X yaitu bubble point dan suhu yang tetap, maka yang kita cari di sini adalah bubble pressure. Lalu jika sudah mengetahui apa yang harus kita cari antara bubble pressure, bubble temperatur, dew pressure atau dew temperatur, maka kita lanjut ke langkah kedua yaitu menentukan P1 saturated. Nah, untuk P1 saturated ini bisa kita cari dari persamaan Antoine, yang dimana rumusnya itu seperti yang sudah dilampirkan di sini. Dan persamaan Antoine ini menggunakan koefisien Antoine juga. Nah, koefisien Antoine ini ada di tabel 10.2 dari buku Smith-Van Ness. Untuk nilai ABC-nya, benzen ada di 13,8594, B-nya 273,78, dan C-nya minus 53,08. Lalu ada etilbenzen di sini ada 14,0045, lalu nilai B-nya 3279,47 dan nilai C-nya adalah minus 59,95. Dimasukkan ke dalam persamaan Antoine ini dan didapatkan hasil P1 saturated untuk benzen adalah 136,148 dan untuk etilbenzen adalah 24,24732. Nah, lalu jika sudah kita ketahui P1 saturated dari kedua senyawa, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai X2 lalu nilai P bubble. Nah, karena di data sebelumnya kita sudah ada nilai T dan nilai X1, maka kita di sini mencari sudah kita hitung juga nilai P1 saturated dari senyawa benzen dan etilbenzen di sini. Lalu yang kita cari sekarang adalah nilai X2 dan P. Kenapa harus dicari nilai X2? Karena nilai X1 ini hanya mengindikasikan fraksi mol untuk benzen. Sedangkan di sini kita ada dua senyawa yaitu ada etilbenzen, makanya kita harus mencari X2. Nah, untuk mencari X2 ini sebenarnya simpel. Karena di sini jumlah fraksi itu sigma X1 juga di sini bisa, sigma Y1, pokoknya jumlah fraksi itu harus sama dengan 1. Karena di sini X1-nya sudah kita ketahui, maka untuk mencari X2 rumusnya tinggal 1 dikurangi nilai X1. Maka didapatlah nilai X2 dari 10 fraksi ini dan ini nilai X2-nya. Nah, lalu untuk mencari P bubble, rumusnya itu ada di sini yaitu sigma dari XI dikali P saturated. Nah, oleh karena itu P bubble-nya di sini, P bubble di sini adalah perkalian dari nilai fraksi mol dikali tekanan saturatednya P1 dan P2 saturatednya. Nah, di mana di sini sudah dicari untuk
nilai P1 dikali X1 itu ada di tabel yang ini. Lalu ada nilai P2 di sini, yaitu perkalian antara fraksi mol kedua dan P2 saturated, yaitu punya etil benzen, dan P1 ini punya benzen. Nah, untuk P bubble itu adalah sigma atau penjumlahan dari kedua nilai P ini, yaitu P1 ditambah P2 di sini. Nah, menghasilkan P bubble di kolom tabel yang ini. Lanjut, jika sudah ada fraksi kedua dan nilai P bubble-nya, maka kita akan lanjut ke langkah keempat, yaitu menghitung YI. YI ini adalah nilai fraksi dew point, yang dimana dari kedua senyawa itu, benzen maupun etil benzen, keduanya diperlukan dew point. Mengapa kita memerlukan bubble point dan dew point di sini? Karena di dalam kurva PXY ini, tujuan kita adalah mencari nilai bubble point dan dew point dengan temperatur tetap ataupun pressure tetap. Oleh karena itu, saya juga baru mengerti di sini. Saya bertanya-tanya bagaimana kita mengetahui temperatur ataupun pressure untuk menjalankan suatu reaksi kimia di dalam suatu perusahaan itu. Nah, di sini akan dijelaskan di kurva nanti bahwa suatu fraksi yang kita ketahui 0,6 itu akan kita ketahui pressure-nya dari nilai kurva ini. Dan dari pressure tersebut akan menghasilkan bubble point dan dew point yang kita butuhkan saat proses reaksi nanti. Kembali ke poin nomor 4 terlebih dahulu, yaitu menghitung nilai YI. Nah, karena di tabel sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa data, antara lain ada suhu yang tetap, ada nilai fraksi dari X yaitu bubble point, dan ada nilai P1 saturated dan P2 saturated yang mengindikasikan masing-masing senyawa. Lalu ada perkalian P1 P2 untuk mencari P bubble, dan untuk data terakhir yang kita butuhkan di sini adalah fraksi dew point-nya. Bagaimana cara menghitung fraksi dew point itu ada di persamaan Raoult, yaitu YI dikali P sama dengan XI dikali PI saturated, di mana rumus ini bisa kita olah untuk mencari YI sama dengan XI PI saturated dibagi YI. Nah, untuk itu kita aplikasikan rumusnya ke sini, di mana di kolom Y1 ini adalah hasil dari nilai Y1, yaitu perkalian fraksi dari X1 dikali dengan PI saturated yang ini, lalu dibagi dengan P bubble. Begitu juga dengan fraksi kedua, yaitu perkalian antara X2 atau fraksi kedua dikali dengan P2 saturated lalu dibagi dengan P bubble atau sigma. Nah, bagaimana jika kita sudah mengetahui salah satu fraksi, yaitu di sini ada Y1 yang sudah kita hitung, kita kembali lagi ke konsep fraksi, yaitu di mana jumlah fraksi itu harus sama dengan 1. Jadi kita tidak perlu mencari dengan rumus ini untuk mengetahui nilai Y2. Kita bisa menggunakan rumus, yaitu Y1 dikurangi Y1, karena kembali lagi ke konsep fraksi, bahwa fraksi itu harus sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah mempunyai seluruh data yang kita butuhkan, mulai dari temperatur di sini tetap konstan. Oleh karena itu kita di sini mencari nilai pressure atau tekanannya. Ada fraksi dari X1 X2 ini mengindikasikan benzen dan etil benzen. Lalu ada P1 saturated, ini benzen, dan P2 saturated, ini etil benzen. Ada nilai P1 yang kita butuhkan untuk mencari P bubble, lalu P2 juga untuk mencari P bubble, dan ada P bubble di sini. Lalu terakhir ada nilai fraksi dari dew point Y1 Y2 di sini yang
kembali lagi mengindikasikan Y1 itu untuk senyawa benzen dan Y2 itu untuk senyawa etil. Baik, lanjut saya akan presentasikan atau menjelaskan bagaimana cara membaca kurva PXY. Nah, untuk kurva PXY ini pada koordinat kartesius nilai sumbu X itu selalu berkaitan dengan fraksinya X1 dan Y1. Lalu nilai presur akan selalu berada di sumbu Y. Nah, untuk membacanya di sini saya misalkan dulu benzen masuk pada fraksi cair 0,6. Di sini, ini titiknya. Nah, karena benzen merupakan fraksi cair di sini, maka kita akan menariknya ke garis biru terlebih dahulu. Kenapa garis biru terlebih dahulu? Karena jika kita berbicara tentang presur, jika presur kian besar, maka suatu fasa dari senyawa itu akan cair. Mengapa? Karena saya membaca bahwa presur itu dianalogikan sebagai kita menuangkan suatu material ke dalam botol. Semakin kita press botol tersebut, maka semakin tidak bergerak bebas molekul-molekul yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, semakin tinggi presurnya, maka suatu senyawa itu akan menjadi lebih cair atau liquid. Nah, sebaliknya, jika semakin sedikit atau kecil presur yang ada, maka kita akan membebaskan botol tersebut. Molekul-molekul yang ada di dalam botol tersebut akan menjadi lebih bebas dan terjadilah fasa uap. Baik, lanjut. Karena ini berada di fasa fraksi cair seperti yang saya misalkan, maka akan saya sambungkan ke sini. Karena makin tinggi presur, maka akan menjadi cair. Maka kita menggunakan garis yang ini. Nah, karena fraksi cairnya ada 0,6 untuk benzen, maka untuk asetonitrilnya ada 0,4. Yang dimana jika kita tarik garis ke sini untuk mendapatkan bubble point pada fraksi 0,6 benzen dan 0,4 etil benzen, itu diperlukan presur sebanyak kurang lebihnya 90 kPa ke atas. Saya tidak bisa menembak hasil pasti, tapi untuk bubble point atau gelembung pertama kali terjadi pada suhu 90 derajat atau 363,15 Kelvin itu pada 0,6 fraksi benzen dan 0,4 etil benzen, mohon maaf, itu membutuhkan tekanan atau presur antara 80 sampai 100 derajat 80 sampai 100 kilopascal, mohon maaf, atau antara 90 sampai 95 kilopascal di sini. Nah, lalu kita sudah mengetahui bubble point dari fraksi 0,6 dan benzen dan 0,4 etil benzen pada 90 kPa. Nah, lalu pada bubble point 0,6 ini kita ingin mengetahui dew point-nya. Maka untuk mengetahui dew point ini kita tinggal tarik garis lurus aja. Garis lurusnya harus lurus, nanti juga bakal ketemu titik yang pas di sini. Nah, karena ini adalah bubble point atau gelembung yang pertama terjadi itu pada presur 90 kPa kurang lebih, maka dew point atau gelembung yang terakhir menetes pada 90 kPa itu ada di fraksi kurang lebihnya 0,9 pada fraksi benzen dan 0,1 pada pada etil benzen. Maka kesimpulannya presur 90 kPa ini kurang lebih
akan menghasilkan bubble point dengan komposisi 0,6 benzen dan 0,4 etil benzen, lalu akan menghasilkan gelembung terakhir pada 90 kPa dengan komposisi Y1 atau benzen ada di 0,9 dan etil benzen ada di 0,1. Lalu sekarang, karena di awal itu ada bubble point yang terlebih dahulu, sekarang adalah dew point. Nah, kita cari dew point di 0,6 di sini. Nah, dew point ini bagaimana caranya titik embun terakhir atau gelembung terakhir itu di fraksi 0,6 itu terakhirnya ada di pressure berapa? Mohon maaf. Jadi pressure berapa yang kita butuhkan agar gelembung terakhir itu ada di fraksi 0,6 ini. Nah, ditarik garis lurus, kita membutuhkan sekitar 40 atau sampai 50, ini 50 lebih, 45 sampai 55 kPa. Pokoknya lebih dari 49 kPa di sini agar titik embun terakhir itu ada di fraksi 0,6 benzen dan 0,4 etil benzen. Nah, lalu kapan gelembung pertama kali terbentuk? Jika di 0,6 ini gelembung terakhir. Gelembung pertama kali terbentuk ada di komposisi atau fraksi 0,2 di sini. Nah, ini adalah titik bubble point pertama kali gelembung terbentuk, lalu ini adalah dew point-nya, gelembung terakhir kali mengembun dengan komposisi fraksi di bubble point 0,2 benzen dan 0,8 etil benzen, dan di dew point-nya dengan komposisi 0,6 benzen dan 0,4 etil benzen. Nah, untuk P2 saturated ini, mengindikasikan bahwa ini adalah tekanan 100% murni dari etil benzen. Di sini adalah ada etil benzen dengan kemurnian 100%. Nah, lalu pada P1 saturated ini kebalikannya, bahwa ini adalah pada komposisi 100% benzen, kemurnian 100% benzen. Di sini adalah bubble point-nya atau gelembung pertama dari komposisi fraksi 1 dari benzen. Baik, mungkin penjelasan dari saya, Alda, hanya cukup segitu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya atau mungkin ada dan kebelibetan kata. Mohon maaf, Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.